Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Di tengah pelaksanaan tahapan pemilu 2024, mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengklaim dapat informasi MK akan mengabulkan gugatan terkait sistem pemilu tertutup di mana sistem pemilu akan kembali memilih partai politik. Menko Polhukam Mahfud MD meminta MK mengusut dugaan bocor putusan gugatan sistem pemilu. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, mengklaim dapat informasi jika Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan terkait sistem pemilu yang isinya akan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Denny Indrayana mengunggah pernyataannya di media sosial. Ia mengaku informasi ini bukan dari Hakim MK. Informasi yang saya dapat, MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian Orde Baru. Ini persoalan serius. Pertama, MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar calon sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. Akan terjadi kekacauan, chaos yang mengganggu persiapan pelaksanaan pemilu. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, ikut angkat bicara soal isu ini. Dalam akun Twitter pribadinya, SBY menuliskan, pertanyaan pertama kepada MK, apakah kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS atau daftar caleg sementara baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik. Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi dan Mahkamah Konstitusi mengusut dugaan kebocoran putusan soal sistem pemilu. Mahfud menegaskan putusan MK yang belum dibacakan tidak boleh dibocorkan dan menjadi rahasia negara. Mantan Wamenkumham ya. Iya, saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkan yang di dalam. Saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok itu tidak boleh bocor ke orang. Kalau sudah diketok itu harus disebarkan agar tidak ada yang mengubah. Kan itu kalau di MK itu. Nah itu aja. Juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan, tidak mungkin putusan dibocorkan sebab hakim belum membahas pengambilan putusan mengenai gugatan sistem pemilu tersebut. Saya akan tanyakan ke yang bersangkutan, tapi yang pasti itu tadi, alurnya begitu. Penyerahan kesimpulan baru akan dibahas. Nah, bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas. Kami juga sudah membaca, sudah mencermati perkembangan hari ini. Bukan tidak mungkin gitu ya, akan ditempuh langkah-langkah, tapi yang pasti itu akan dibahas lebih dulu secara internal. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, menerima arahan dari Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyelidiki dugaan bocornya putusan MK. Kapolri menyatakan akan mengusut ada tidaknya unsur pidana dalam kasus dugaan kebocoran putusan MK soal sistem pemilu. Supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan, tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan sesuai dengan arahan beliau untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi, tentunya kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Dan tentunya kalau kemudian ada peristiwa pidana di dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah lebih lanjut. Terima kasih. Sistem pemilu proporsional tertutup adalah pemilih mencoblos partai politik tertentu tanpa mengetahui orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat di legislatif. Parpol menentukan nama-nama yang akan menjadi anggota legislatif berdasarkan jumlah perolehan kursi. Sedangkan di sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih mencoblos caleg
Dalam sistem ini, caleg yang memperoleh suara terbanyak akan jadi anggota legislatif. Sistem pemilu proporsional tertutup pernah diterapkan pada pemilu tahun 1955, lalu di pemilu Orde Baru tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan tahun 1997, serta pemilu tahun 1999. Baru pada pemilu tahun 2004 diterapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Sistem ini terus diterapkan di pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019. Sebelumnya, penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup sangat kencang. 8 partai politik bahkan sepakat menolak kembali diberlakukannya sistem pemilu proporsional tertutup. Tim Liputan, Kompas TV.